Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya Francisco dengan NPM C1C022002 dari kelas 1B S1 Akuntansi 2022. Di sini saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang ideologi Pancasila. Dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Ibu Isma Koryanata, SE, MSI, AKCE. Apa sih ideologi Pancasila dan apa itu ideologi Pancasila dan apa nilai-nilai yang terkandung dan sejarah dari ideologi itu sendiri? Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menyajikan video pembelajaran berikut. Sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang ataupun kelompok orang. Pancasila digali dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan kata lain, unsur-unsur yang merupakan bahan Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Sehingga masyarakat merupakan asal bahan dari Pancasila. Pancasila sendiri memuat arti terdiri dari dua kata utama, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang artinya dasar atau asas dari sebuah negara. Jadi, Pancasila merupakan 5 dasar atau 5 nilai-nilai yang berlaku di suatu negara, yaitu negara Indonesia. Dalam konteks ideologi negara, Pancasila dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan dasar negara. Ideologi sendiri memiliki beberapa karakteristik. Ada 4. Yang pertama, ideologi sering kali muncul dan berkembang dalam situasi kritis. Situasi kritis maksudnya di sini adalah situasi di mana cara bertindak dan cara berpikir yang sebelumnya dianggap umum dan wajar, namun sekarang tidak dapat diterima lagi. Kondisi yang serba kalut atau menghebatnya ketegangan sosial, ini yang mendorong muncul dan bangkitnya suatu ideologi yang mampu menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, ideologi merupakan pemikiran yang sistematis, meskipun cenderung kaku dan tertutup. Hal ini sangat diperlukan, karena pemikiran sistematis diperlukan dalam masyarakat secara rasional. Kemudian yang ketiga, ideologi memiliki ruang lingkup jangkauan yang sangat luas. Ideologi dapat memberikan gambaran tentang masyarakat, bangsa yang akan direalisasikan dengan berbagai pola perilakunya. Artinya, ideologi tidak memiliki batasan. Jangkauan dalam nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi meliputi segala hal atau segala aspek dalam kehidupan. Kemudian yang keempat, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan ideologi berada pada keagragaman landasan yang akhirnya membuahkan berbagai pemahaman dan penerimaan dari para pengikutnya. Selain ideologi Pancasila, di dunia terdapat beberapa macam ideologi. Contohnya seperti ideologi liberalisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Kemudian, yang kedua ada ideologi sosialisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat, artinya negara wajib menyejahterakan seluruh masyarakat atau yang dikenal dengan konsep welfare states. Kemudian adanya ideologi komunisme, yaitu paham yang menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi, modal, tanah, tenaga kerja yang memiliki tujuan terwujudnya masyarakat yang makmur, masyarakat komunis tanpa kelas dan semua orang sama. Kemudian adanya ideologi Leninisme, yaitu paham ini menekankan pada pencapaian demokrasi langsung oleh kediktatoran proletariat dan dianggap sebagai awal dari sosialisme. Paham ini sebenarnya sama dengan Marxisme. Dari beberapa ideologi di atas, ideologi yang dianut oleh negara Indonesia yaitu ideologi Pancasila. Mengapa ideologi-ideologi di atas tidak bisa atau tidak sesuai dengan ideologi yang bisa diterapkan dalam negara Indonesia? Alasannya, yang misalnya adanya ideologi liberalisme. Hal ini tentunya negara Indonesia lebih mengutamakan hak-hak individu. Maksudnya di sini, masyarakat Indonesia bahkan bisa sewenang-wenangnya dan bisa menguasai baik itu sumber daya maupun hal lain sesuai dengan keinginannya karena adanya kebebasan yang dia miliki. Sebelum saya lebih jauh menjelaskan tentang ideologi Pancasila,
Di sini saya akan menjelaskan asal-muasal ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila ini dikemukakan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 10 November 1986 dalam acara pembukaan dan penataran calon Manggala BP7 Pusat yang kemudian diselenggarakan ulang pada tanggal 16 Agustus 1989 dalam pidato kenegaraannya. Isi pidato Bapak Soeharto ini ialah, itulah sebabnya beberapa tahun yang lalu saya kemukakan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka. Maka kita dalam mengembangkan pemikiran baru yang tegas dan kreatif untuk mengamalkan Pancasila dalam menjawab perubahan dan tantangan zaman yang terus bergerak dinamis. Yaitu nilai-nilai dasar Pancasila tidak boleh berubah, sedangkan pelaksanaannya kita sesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam kurun waktu. Di sana terdapat kata ideologi Pancasila merupakan ideologi terbuka. Maksudnya di sini, ideologi Pancasila selalu terbuka dengan perubahan ataupun perkembangan zaman. Pancasila yang terdiri dari 5 dasar dalam ideologi negara memiliki beberapa pemaknaan dan memiliki beberapa prinsip. Untuk sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila menegaskan bahwa bangsa Indonesia dan setiap warga negara harus mengakui adanya Tuhan. Dengan demikian, setiap orang dapat menyembah Tuhannya sesuai dengan keyakinan masing-masing, tanpa ada diskriminasi dan intimidasi. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila secara prinsip menegaskan masyarakat Indonesia hidup dalam rasa kekeluargaan, bahwa akan dihargai dan dijunjung tinggi adanya hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan negara kebangsaan. Bangsa yang memiliki kehendak untuk bersatu, memiliki persatuan perangai karena persatuan nasib. Bangsa yang terikat pada tanah airnya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa negara Indonesia memiliki beberapa perbedaan, yaitu masyarakat Indonesia memiliki beberapa budaya, agama, suku, ras, adat istiadat, dan kebiasaan lain yang berbeda di setiap daerahnya. Hal ini tentunya menjadi tantangan dalam hal persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia akan dicapai apabila keinginan rakyat Indonesia sendiri ingin bersatu tanpa memandang latar belakang kehidupan masing-masing. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila ini, Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mencapai mufakat dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Artinya, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, sebagaimana yang kita tahu, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan untuk sila terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pancasila, pada prinsipnya menegaskan bahwa masyarakat yang harusnya toleransi antar agama, apabila tidak bisa dilakukan, hal ini tentunya menyebabkan perpecahan dan masyarakat akan kacau. Tentunya persatuan dan ideologi negara Indonesia, yaitu ideologi Pancasila, tidak bisa diwujudkan. Kemudian adanya perilaku konsumtif dan hedonisme yang berkembang di masyarakat. Mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.